tested. They find a way to Kata Konfusius, manusia adalah makhluk dinamis yang terus mengalami perkembangan dan perubahan. Maka Kim Pang-gon yang dulu membuang Shin Tae-yong dari timnas Korea Selatan, namun kini berbalik memujinya mati-matian, bukan sebuah hal baru. Semua tahulah, saat menjabat wakil presiden di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA, Kim Pang-gon pernah membuat Shin Tae-yong kehilangan pekerjaannya. Soal runtutan ceritanya seperti apa dan bagaimana Pang-gon akhirnya mengakui kehebatan Shin Tae-yong, mari kita mengulasnya. Namun sebelum membuka gerbang cerita, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar apa? Tentu saja supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Sepak Bola Paling Yahut ini. Untuk melihat awal mula keterasingan Shin Tae-yong di mana timnas Korea Selatan, kita mundur sejenak ke Januari tahun 2018. Tatkala KFA kedatangan orang bernama Kim Pang-gon. Sebelum masuk ke KFA, Pang-gon berpengalaman di sepak bola Hong Kong. Pria kelahiran Korea Selatan namun berpaspor Hong Kong ini memulai karir sebagai manajer timnas Hong Kong U23 tahun 2009. Sejak itu, ia menjadi orang kepercayaan Federasi Sepak Bola Hong Kong. Datang ke KFA, Pang-gon langsung menduduki dua jabatan sekaligus, Direktur Teknik dan Wakil Presiden. Di waktu yang bersamaan, Song Hyung-min dan kolega sedang dilatih oleh Shin Tae-yong. Kala itu Shin Tae-yong tengah memandu Korea Selatan di babak kualifikasi Piala Dunia 2018. Masuk ke KFA, Pang-gon bilang kalau dirinya akan mendukung tim asuhan Shin Tae-yong demi satu tiket ke Rusia. Di timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong sendiri punya tugas yang tidak kalah berat. Ia yang menggantikan Uli Stielike dibebani tim yang robek di sana-sini. Kinerja buruk dan performa yang kurang menyenangkan membuat beban di kepala Tae-yong makin berat. Untungnya di tengah kerumitan yang ada, Korea Selatan sukses melangkah ke Piala Dunia 2018. Namun, Korea Selatan menuju Rusia dengan langkah yang berat. Beberapa pemain terkapar karena cedera. Tidak tersedianya sebagian pemain membuat Shin Tae-yong mesti memutar otak di babak penyisihan grup. Mau tidak mau, Shin Tae-yong mesti mengubah-ubah susunan pemainnya. Dan ini yang membuat kritik datang seperti air bah. Salah satu yang dikritik adalah penggunaan Kim Sin-wook sebagai striker. Punya Song Hyung-min, kenapa justru Kim Sin-wook yang jadi striker? Tae-yong beralasan penempatan Sin-wook di posisi penyerang tengah hanya untuk membingungkan lawan. Sayangnya yang terjadi, Korea Selatan justru terkapar di laga pertama melawan Swedia. Di pertandingan kedua, Tae-yong mengubah taktiknya, kali ini Sin-wook tak dipasang. Tae-yong menduetkan Son dan Lee Jae-sung di lini depan dalam formasi 4-4-2. Hasilnya Son mencetak gol, tapi Korea Selatan kalah dari Meksiko. Kritik sampai ujaran kebencian makin bergaung di telinga Shin Tae-yong. Kalah di dua laga otomatis membuat langkah Korea Selatan terhenti. Akan tetapi Tae-yong tidak menyerah, ia berjanji memberikan hidangan penutup yang berkesan. Namun, apakah mampu? Lawannya saja Jerman. Jika Shin Tae-yong butuh kemenangan agar mukanya yang sudah bonyok bisa diselamatkan, Hoa Kim Lo butuh 3 poin agar Jerman melaju ke babak gugur. Tae-yong mengerti Jerman lawan yang sulit, makanya formasi 4-4-2 kembali dipakai, namun kali ini ada sentuhan baru di sana. Bukan Sin-wook atau Jae-sung yang menjadi tandem Son, melainkan Ko Jae-chol. Duet lini tengah juga ada perubahan. Di laga kedua, Tae-yong memasang Ju Si-jong dan Ki Sung-young. Di laga melawan Jerman yang dipasang Jang Hyun-soo dan Jung Wo-young. Mengetahui perubahan itu, perasaan pesimistis publik Korsel kian menggema. Menariknya yang terjadi malah Jerman yang kesulitan menjebol pertahanan Taeguk Warriors. Di injury time jelang bubar, Korea Selatan malah mencetak 2 gol. 2 gol itu tak berpengaruh apapun pada Korea Selatan, namun setidaknya mereka berhasil membawa pulang 3 poin. Mengalahkan tim besar kaliber Jerman adalah hal yang luar biasa, namun tidak bagi Kim Pang-gon. Pandangannya pada Shin Tae-yong mulai berubah.
Setelah Piala Dunia 2018, kontrak Sinteyong di Korea Selatan akan berakhir ujung Juli 2018. Jika ingin memakainya lagi, KFA mesti mengajukan penawaran baru. Namun kiprah di Piala Dunia 2018 yang dianggap gagal membuat kontrak Sinteyong ditangguhkan. Kim Panggon menilai selama Piala Dunia 2018 penampilan Korea Selatan asuhan Sinteyong mengecewakan. Secara taktik, kemampuan membalikan keadaan lewat pergantian pemain, juga susunan pemain, menurut Panggon kurang memuaskan. Bagi Panggon, ia tidak masalah dengan metode Sinteyong, termasuk di dalamnya taktik yang kontroversial. Menurutnya selama itu didiskusikan dengan staf pelatih lainnya dan pemain sah-sah saja. Yang jadi masalah, menurut Panggon, Sinteyong gagal menstabilkan kondisi tim. Karena punya gelagat tak ingin melanjutkan kerjasama dengan Sinteyong, KFA membentuk komite khusus untuk mencari pelatih baru. Kim Panggon yang sudah rangkap jabatan ditunjuk sebagai ketuanya. Ia menjadi ketua komite seleksi manajer tim nasional. Panggon mengemban tugas mengawasi jalannya seleksi. Selain itu, ia berhak mengevaluasi performa pelatih tim nasional. Dalam proses pencarian pelatih baru, dan ini jarang diberitakan, Panggon tetap memasukkan Sinteyong ke daftar kandidat. Ada beberapa nama yang sudah ditentukan: Jurgen Klinsmann, Claudio Ranieri, Carlos Queiroz, Zlatko Dalic, Fahid Halilhodzic, Paulo Bento, hingga Juan Carlos Osorio masuk kandidat calon pelatih Korea Selatan. Mereka dinilai kelayakannya melatih timnas Korea Selatan oleh komite yang diketuai Kim Panggon. Mengutip laporan KBS, ada 3 nama yang dikerucutkan. Nah, setelah proses penilaian itu, Sinteyong memiliki nilai terendah, tapi tidak diketahui apakah terendah dari 3 kandidat kuat atau keseluruhan. Selama proses pencarian pelatih baru, Kim Panggon berbicara di konferensi pers bahwa Sinteyong memang sosok yang dikenal oleh para pemain tim nasional. Namun, mengutip Hanku Kilbo, Kim Panggon bilang untuk melatih Korea Selatan, sosok yang familiar saja tidak cukup. Sinteyong menurutnya juga terlalu meremehkan evaluasi dan kritik dari luar. Kim Panggon juga menyoroti pemilihan pemain dari Taeyong. Ia menyesalkan kenapa Taeyong tidak memanggil Kim Min-jae yang kala itu sudah menarik perhatian di Jeonbuk Hyundai. Kemenangan melawan Jerman adalah pencapaian, tapi meraihnya cuma dengan semangat tidaklah cukup. Apalagi menurut Panggon, Korea Selatan bersiap dengan proyek 5-10 tahun ke depan. Meskipun ia bekerja keras, tapi ia tidak menyentuh semua target dasar yang KFA berikan. Kata Kim Panggon dilaporkan Korea Herald seperti dikutip OKZone. Akhirnya yang ditunjuk Kim Panggon adalah Paulo Bento. Bekas pelatih Portugal itu pun membawa Korea Selatan ke fase gugur di Piala Dunia 2022. Namun lucunya, pandangan Kim Panggon terhadap Sinteyong berubah lagi setelah sang pelatih menukangi timnas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ceritanya begini. Awal tahun 2020, Sinteyong menukangi timnas Indonesia. Nah, 2 tahun berselang, usai tidak lagi cawe-cawe di KFA, Kim Panggon menangani timnas Malaysia. Dari sanalah level Sinteyong dan Kim Panggon setara. Keduanya melatih sesama tim Asia Tenggara yang juga kebetulan rival dan sama-sama tim gurem. Namun, nasib keduanya berbeda. Sementara Panggon kesulitan di Harimau Malaya, Taeyong menorehkan banyak prestasi di timnas Indonesia. Nah, di titik itu Panggon yang semula meremehkan Sinteyong, menganggap remeh revolusi-revolusi sepak bolanya, kini justru berbalik memujinya setengah mampus. Ia kagum pada pencapaian Sinteyong, tidak hanya sekedar kagum, melihat prestasi demi prestasi yang diukir STY di timnas Indonesia, Panggon merasa perlu belajar darinya. Alhasil ia pun meniru langkah-langkah yang dilakukan Taeyong. Tidak hanya perkara revolusi permainan dan taktik, namun juga ihwal pemain keturunan. Sayangnya keduanya belum pernah ketemu selama melatih 2 negara yang jadi rival bebuyutan itu. Dorongan agar Malaysia asuhan Panggon menantang Indonesia asuhan Sinteyong pun mengemuka. Akan tetapi belum juga terwujud
Kim Panggon malah menanggalkan jabatannya. Terlalu banyak pat gulipat dan masalah di belakang layar FAM disinyalir mendorongnya untuk menarik diri sebagai pelatih Harimau Malaya. Rilis resminya sih menyebutkan bahwa Kim Panggon mundur karena alasan pribadi. Beneran alasan pribadi atau kepalang malu sama Sinteyong aja nih?